Shalom buat semuanya. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Hari ini biasa Jumat ketemu lagi di video saya, ya kan? Matur nuwun, minta maaf. Ada yang masih komplain katanya suara saya kecil. Ya nggak tahu lah. Soalnya mungkin karena kehidupan kami di Jepang, kita lebih banyak quiet ya, diam, kita ngomong nggak teriak, jadi nggak ngegas istilahnya kan, jadi udah kebiasaan. Saya minta maaf ya, apa adanya lah. Kalau kalian agak kecil suara pakai headset, tolong pakai headset, kasih volume gede aja gitu ya. Jadi sukacita hari ini masih terus tanggapan positif dari kalian, itu yang semangat saya. Walaupun ya satu dua yang komen begini begitu, samakan siangan yang ya, bodoh amat, nggak ada urusan. Yang penting niat saya jalan terus, dan mungkin udah nggak banyak lagi video saya buat untuk bahas ini. Nanti sampai ke titik poinnya nanti yang ingin saya sampaikan. Paling nggak saya udah beri solusi niat saya, dan sebagian yang saya yakin dan percaya yang udah nonton video saya banyak yang berbalik kembali kepada Tuhan, hidup dengan benar. Itu aja. Yang lainnya mau komen apa, I don't care ya, gua nggak peduli ya kan. Gua yang penting positifnya kalian dapat. Sampai nanti saya udah tentukan nanti saat terakhir ada mungkin video, berapa video lagi saya buat bahas untuk ngadep ini, dan selalu saya cari solusi buat kalian kan enak. Kalian yang nonton video saya beruntung loh, coba lihat ya kan. Dari awal tuh saya suruh kalian beli emas ya kan. Saya mau kasih kalian rezeki ya, kalau yang dengar, yang percaya saat itu ya udah rezeki. Saya udah bilang ya kan berapa bulan yang lalu, bener nggak? Saya udah katakan emas akan tembus 1 juta. Udah. Suruh kalian prepare kejadian nanti ada krisis pangan ya kan. Yang kalian boleh cek, kalau yang saya dapatkan bukan nubuat dari Tuhan, nggak mungkin terjadi dunia. Kalau saya tukang ramal, ya mungkin ya 1-2, tapi kalau untuk meramal kejadian dunia, nggak ada orang bisa selain nubuat dari Tuhan. Dan saya udah katakan, krisis pangan. Yang krisis pangan ini belum ada orang bisa tahu. Itu video saya buat bulan 4 ya kalau nggak salah, April ya. Padahal ya video karena saya ini, kalau orang-orang dekat saya yang udah saya suruh prepare dari awal tahun, saya udah bilang ada krisis pangan, prepare kalian. Itu buat yang dekat dengan saya, sepupu saya atau apa ya, teman-teman dekat. Itu saya udah dari awal, yang kalian nggak bakal dapat di video mana. Setelah itu baru ada, kalau nggak selang lama saya ingatkan, hati-hati krisis pangan ya kan. Nah baru PBB announce bakal terjadi krisis pangan. Udah terjadi. Korea Utara sekarang, saya bulan lalu sih kan bilang sampai halusinasi, ini mereka masih nutupi. Akhirnya nggak bisa nutupi lagi ya Pak, berita keluar. Berapa hari yang lalu saya lihat dia punya pemimpin Kim Jong Un suruh, saya lihat berita, suruh rakyatnya makan kura-kura untuk nutrisi ya kan, nggak ada pangan. Terus dia mau buat tablet itu supaya udah minum nggak lapar, untuk nurunin berat badan katanya, sampai begitu ya kan. Kelanjutan berapa negara termasuk Cina sekarang dihantam bencana gitu, yang banyak yang udah kelaparan itu. Cuma namanya negara komunis itu berita susah keluar kan, kecuali kita ada orang di sana yang bisa kasih tahu kita kejadian apa gitu ya kan. Jadi yang begitu-gitu kalau bukan dari saya bukan dapat nubuat dari Tuhan, nggak mungkin terjadi ya.
Ah, saya hanya sampaikan apa yang terjadi, nggak ada untung buat saya cuma karena saya eh, gimana ya, suka sedih saya lihat rakyat Indonesia yang dibawa di bottom line, ya, yang hidupnya daily life, bergantung daily life gitu, yang itu yang saya harus gimana, atau yang middle itu kondisi sekarang kan jadi poor, miskin, ya. Nah itu yang coba saya beri satu solusi, beli emas, kayak kalau orang ada duit ini nanti gini biar kalian ada dapat profit benefit, atau nah sekarang saya suruh tanam ini itu. Mungkin banyak hamba Tuhan udah ingatkan kalian yang nanti kejadian beli tanah, ya beli tanah bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya saya mikir cari solusi. Apa yang sudah saya lihat saya dapat, saya cari solusi gimana untuk membantu kalau yang nggak mampu gitu. Nah mungkin dengan modal kecil hidroponik, atau yang istilahnya itu saya ingin kalian lewati kesesakan, masa kesesakan ini gitu, ya kan? Itu tujuan saya. Dan tujuan utama ya harus balikkan kalian ke jalan Tuhan, karena harus berserak dalam Tuhan baru bisa balikkan keadaan itu, ya kan. Nah yang juga apa saya ingatkan selalu, saya kan bilang saya tahu yang nonton film banyak yang suka cari lihat-lihat ramalan, prediksi dan nubuatan gitu kan, tapi saya harap kan selalu saya ingat, jangan cari gitu-gitu lagi, ya kan. Saya pun sebenarnya nggak pengen, cuma karena ada hal besar yang harus saya sampaikan, karena saya bisa aja diam, saya nggak mau ini, tapi hati kecil saya nggak bisa, hati nurani saya nggak, ya udah saya harus buat video untuk beri masukan, ya kan. Paling nggak I wanna give something to you everyone who watch my video, nah kalian dapat poinnya kan, itu niat saya. Dan mungkin udah nanti sampai conclusionnya apa yang terjadi untuk kedepannya itu. Dan saya udah lihat, saya cek tadi pagi, ada waktu dikit, viewer saya itu rata-rata kalian milenial, yang paling banyak itu umur 25 ke 34, itu persen paling tinggi, ya kan, ya kategori milenial. Yang 18 sampai 24 ada totalnya, kalian yang 18 tahun sampai 50-an itu yang nonton video saya itu di atas 70%. Jadi sangat bagus itu, yang nanti saya mau berikan solusi ke depan, karena saya lihat yang Tuhan kasih saya lihat apa yang terjadi ke depan, masa depan gimana ininya, nanti ada conclusionnya, solusinya buat kalian. Dan ini ya tergantung kalian nanti berjodoh, siapa yang bisa pahami, bisa ini, ya. Tapi saya yakin kalian dapat sesuatu dari tiap video yang saya buat untuk kalian. Dan untuk future also, ya, untuk future itu nanti ada saya kasih untuk generasi anak-anak muda ataupun yang udah kawin punya anak-anak, apa yang akan kalian lakukan untuk generasi kalian ke depan gitu, ya, yang nanti akan saya sampaikan. Kalian boleh cari dimanapun, nggak ada orang sampaikan, tapi nanti saat kalau waktunya udah tepat, dan itu saya rasa yang terakhir nanti kalau saya mau buat video itu, berarti habis itu saya nggak akan ngomong-ngomong soal apapun lagi, dan nggak akan buat video bahas-bahas gitu lagi, ya. Jadi yang penting saya udah lihat, saya yakin dan percaya yang terus ngikutin video saya itu kalian berjodoh, bukan hanya berjodoh dengan saya, tapi mungkin Tuhan juga udah ada ini istilahnya, ada zaman Tuhan buat kalian juga gitu, ya. Semuanya natural aja berjalan gitu, ya. Juga kali ini video saya mau nanggapi, sebenarnya gua terakhir ya, gua minta jangan tanya-tanya saya nanti kayak gua tukang ramal dukun aja tanya saya mau
Saya buka itu, saya cuma poin-poin saya yang udah ikutin video dari awal, kalian tahu semua ya niat saya ya. Cuma karena saya juga lihat kondisi sekarang, kalian mungkin goyang, akhirnya saya jawab juga. Tapi kedepannya jangan tanya ini itu yang masih ke tsunami lah, ini gua nggak seret gitu. Gua udah bilang kalian harus prepare untuk masa kesesakan gitu. Tsunami itu bisa kita balik kalau kalian tobat bener-bener, keluarga kalian, anak-anak hidup dengan benar ya kan, family semua kita ajak untuk hidup benar. Bisa saja tsunami nggak terjadi. Kita dengan doa, dengan kasih karunia Tuhan, lihat ketekunan niat kita itu bisa saja berbalik gitu ya. Nah, saya akan jawab beberapa yang nanya. Ada yang nanya soal harga emas udah di atas 1 juta, bisa beli nggak kok? Saya udah bilang jangan ya kan, ya tunggu pullback, tunggu pullback, kalian boleh beli lagi. Tapi ingat, kalau beli lagi emas, invest untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang, tunggu inflasi yang terjadi ya. Tapi jangan sekarang, saya lihat masih ada pullback, nanti turun. Mungkin hari ini, malam ini spot New York, semalam udah turun dikit, kayak malam ini bakal turun lebih ini lagi. Ini bukan analisis saya ya, kalau soal emas ini saya lihat analisis saya, ini ada pullback, masa pullback, sebab unreasonable, paraboliknya naiknya dalam seminggu begitu dia. Ini ada istilah kalau orang yang main saham digoreng. Nah, harga emas ini juga ada yang goreng gitu. Memang dia udah harus naik, tapi nggak sebegitu gila gitu dalam seminggu langsung lompatan berapa ratus dolar dalam troy ounce ya, sekitar 200-an dolar itu. Jadi tunggu pullback, kalian boleh beli lagi di kisaran 900. Kalau nanti pullback bisa 920-an, 930-an gitu, aset itu yang punya duit mau invest panjang boleh beli. Oke, nah soal emas saya udah jawab. Soal yang mau beli tanah, kemarin Pak Joko beli. Kalau Bapak lihat video saya yang sebelumnya itu, saya sarankan ya Bapak kalau mampu ya invest, beli. Jangan pikirkan tsunami ini itu, ya kan. Percaya dengan iman dan tanamin apa aja yang jangka panjang. Apa itu mangga, alpukat, durian kayak atau apa. Kalau Bapak mau ini untuk jangka panjang, lihat hasilnya nanti. Jangan pikirkan soal tsunami, percaya. Kalau Bapak orang yang beriman, percaya sama Tuhan. Kalau sebab Tuhan ngomong dia akan menjaga umatnya dalam kesesakan. Nah, itu janji Tuhan ya. Jadi nggak perlu takut, asal kalian hidup dengan benar. Udah. Untuk satu lagi, untuk yang saudara terkasih, saudara Florence Neta ya. Ini kayaknya orang NTT kali ya namanya. Saya banyak teman dari timur juga, anak-anak dari timur. Saya suka bergaul sama anak-anak timur. Ini kayaknya Florence Neta anak dari timur ini. NTT mungkin kamu ya. Tapi gini, buat saudara Florence Neta yang terkasih, saudari ya, saudara perempuannya yang ada gangguan roh jahat ini itu dan depresi, saran saya bawalah doakan sama pendeta. Kalau Anda mampu, saya nggak tahu kondisi Anda sekarang, saudara Florence. Kalau Anda mampu, coba bawa ke pendeta Tony Daud. Dia bukan pendeta, evangelis ya, Tony Daud. Tony Daud seorang hamba Tuhan di Indonesia yang spesialis untuk menghalau kuasa-kuasa jahat. Saran saya, kalau kamu mampu, misalnya kalau nggak salah, saya nggak kenal Tony Daud, tapi saya lihat dari videonya dia benar-benar hamba Tuhan yang dipakai spesialis untuk menangani roh-roh jahat gitu ya. Itu
saran saya. Tapi kalau Anda tidak mampu, ya kan, secara ekonomi mungkin harus ke Jawa sana. Kalau Anda di NTT, doakan saudari Anda dengan iman. Mungkin satu alternatif saya coba beri alternatif buat Florence. Ambil satu gelas yang bersih yang belum dipakai orang, ya. Kamu boleh isi air putih saja, ya. Tapi sebelum itu kamu doa dulu sama Tuhan. Katakan pada Tuhan, izinkan kamu pakai air ini sebagai media. Setelah itu kamu doakan, kamu pegang air itu, kamu dengan iman kamu percaya, dengan iman dan percaya total 100%, dan kamu bayangin air itu adalah darah Yesus, ya. Dan kamu doa, tarik satu nafas, tahan, kamu doa, ya. Doa yang seperti saya ajarkan video sebelumnya, patahkan kutuk, patahkan roh jahat itu, ya. Kamu coba ikutin itu, ya. Tahan nafas kamu saat kamu baca doa. Setelah selesai, pelan-pelan kamu tiupkan di air itu, gitu, pelan-pelan, ya. Dan ucapkan Immanuel, haleluya. Minumkan pada saudari Anda dan katakan pada saudari Anda, tubuhmu bait suci Allah. Segala roh-roh jahat, segala roh-roh halus tidak berhak atas tubuhmu. Kamu ucapkan begitu. Dan sering-sering ajak doa. Pegang tangan saudarimu, doa bersama gitu. Ya, kalau dia ada depresi, itu juga harus bawa ke dokter. Depresi satu kasus lagi, ya. Ini satu alternatif kalau kamu nggak mampu. Jadi itu, ya, kamu bayangkan. Dan sering-sering tiap hari kalau bisa doakan air itu diminumkan buat saudari kamu, ya, dengan darah Yesus. Kamu saat baca doa konsentrasi air itu sebagai media, kamu bayangkan seperti darah Yesus untuk mentahirkan, ya, untuk tutup balur tubuh, segala jiwa, roh kita, ya. Itu satu alternatif saya berikan. Kalau memangnya saudara Florence bisa coba salah satu alternatif ini, ya. Dan kita juga terus doa, kita bantu doa juga, ya. Itu yang ingin saya sampaikan untuk video kali ini, menanggapi kalian. Dan yang lainnya saya harap jangan tanya saya lagi yang tanya Bitcoin lah, ini itu mau invest. Gue bukan dukun, gue bukan ini gitu, ya. Niat saya itu cuma mau membalikkan umat-umat kepada Bapak dan memberitahu kalian untuk melewati kesesakan ini, karena kesesakan ini pasti terjadi. Kesesakan ini pasti terjadi, ya. Bukan ramalan, bukan tapi nubuat dari Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, siapa yang lihat video saya selama ini, kalian adalah hamba-hamba Tuhan yang dikasihi, berjodoh lihat video dan mendapatkan solusi, ya. Itu intinya, kesabaran, ya. Karena apapun yang terjadi, Tuhan tetap menjaga kita. Percaya itu, ya. Saya hanya hamba yang dipakai, karena selanjutnya nanti sampai tahap video yang masih ada berapa video mungkin saya lihat nanti keadaan. Saya perkirakan kalau udah tepat waktunya saya sampaikan, dan saya akan kasih tahu future also, ya, masa depan ini prepare untuk anak-anak Tuhan, generasi-generasi anak Tuhan, ya. Mudah-mudahan segala berkat terus Tuhan jamah kalian, ya.
Saya hanya minta, saya nggak ada minta apa-apa dari kalian, hanya minta kepada kalian hidup dengan benar, hidup di dalam Tuhan, ya kan, robah semuanya. Dengan kalian merubah diri kalian, kalian dapat merubah masa depan kalian. Itu intinya. Saya tetap melanjutkan kegiatan saya, ya kan. Eh, Paling nanti ya buat video yang menginspirasi atau apa. Pokoknya yang selalu saya inginkan, yang saya delivery positive thing. Oke. Itu saja video hari ini yang saya sampaikan. Salam saya dari Tokyo. Kiranya Tuhan Yesus berkati kalian semua. Jaga diri kalian baik-baik, ya. Ingat, selalu ucap syukur. Jangan pernah tinggalkan doa. Jangan pernah lelah untuk menyembah Ia yang telah memberikan kehidupan buat kita, ya. Itu yang ingin saya sampaikan pada video hari ini. Terima kasih semuanya. Tunggu, ikuti terus, nanti saya tuntun ke depannya sampai batas yang saya rasa cukup. Setelah itu semuanya kembali kepada kalian. Oke. Shalom. Salam saya dari Tokyo. Ciao ciao.